Coba anak-anak sebelum mulai pembelajaran dicek dulu ada sampah, rapikan tempat duduk. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dibantu pimpin doa. Berdoa mulai. Jangan ribut ya. Aulia hadir, Amanda hadir, Anis hadir, Dinda hadir, Amar hadir, Abdillah hadir, Ade hadir, Astrid Oke, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Kalau masih ingat, siapa nama orang tua dari
Jadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba Ade bacakan ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, bagus ya. Anak-anak berikan aplaus untuk teman. Jadi ada dua tahapan dakwah Rasulullah di Mekah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Hari ini kita akan membahas yang secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun. Pada awalnya Rasulullah berdakwah secara diam-diam karena situasi Mekah yang belum aman. Beliau mempunyai ajaran Islam, menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekat seperti istrinya. Siapa yang tahu istri Rasulullah SAW siapa? Khadijah. Jadi beliau menyampaikan dakwahnya terlebih dahulu kepada orang-orang terdekatnya seperti istri beliau yaitu Khadijah dan sahabatnya yaitu Abu Bakar, sepupunya Ali bin Abi Thalib dan pembantunya Zaid bin Haritsah. Mereka adalah orang-orang pertama yang masuk Islam. Dari situ dakwah Rasulullah mulai berkembang sedikit demi sedikit. Abu Bakar mengajak banyak orang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Jadi dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini karena beliau mendapat penolakan dari kaum Quraisy. Jadi kenapa sih dakwah ini dilakukan secara diam-diam? Karena pada saat itu Rasulullah SAW mendapat penolakan yang sangat keras dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy tidak hanya tinggal diam, mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi tersebut, seperti menghina dan mencela Nabi, menyiksa para sahabat, dan memboikot Nabi dan keluarga hingga mereka menjalani kehidupan yang kelaparan. Namun, Nabi tetap sabar dan tegar. Beliau terus menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Oke, adapun strategi yang Rasulullah lakukan pada saat menyampaikan dakwah di Mekah ini, yang pertama itu adanya pendidikan insentif kepada sahabat. Yang kedua, hijrah ke Habasyah. Nabi memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke negara Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil. Yang ketiga, menjalin hubungan lintas suku, membangun jaringan dan berdakwah pada kabilah lain yang saat musim haji. Yang keempat, menghindari kekerasan. Jadi Rasulullah tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tapi menjaga akhlaknya. Masya Allah. Hikmah dan teladan yang dapat kita ambil dari dakwah Rasulullah di Mekah ini, yang pertama adalah kesabaran dan keteguhan beliau. Yang kedua, pentingnya pendidikan dan pembinaan. Dan yang ketiga, berani menyuarakan kebenaran. Oke, itulah materi sejarah singkat tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk menyelesaikan pernyataan yang akan Ibu berikan nanti. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai dakwah Rasulullah di Mekah tadi, ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah jelas ya. Pembagian kelompok. Coba semuanya berdiri dulu.
Anak-anak sudah semua? Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan maju dan presentasikan hasil dari pernyataan yang telah diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang serius ya anak-anak? Kami dari kelompok 1 akan menyelesaikan masalah yang dibuat oleh Ibu Astrid. Soalnya yaitu analisis strategi dakwah yang dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi Syria maupun terang-terangan Jahriyah. Secara strategi dakwah Nabi Muhammad secara Syria sembunyi-sembunyi, dakwah kepada keluarga dan sahabat dekat agar aman dari tekanan Quraisy. Yang kedua, secara terang-terangan, mengajak kalangan berbantah di luar keluarga seperti di rumah Arqam bin Abi Arqam. Secara Jahriyah, terang-terangan, setelah mendapat perintah Allah, dakwah dilakukan terbuka di hadapan masyarakat luar meski menghadapi bertentangan. Oke, kasih aplaus untuk teman-teman. Silakan kelompok 2. Duduk masing-masing. Duduk atau duduk masing-masing ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan oleh Ibu tadi, yaitu permasalahannya mengenai apa bentuk penolakan dan perlawanan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Kaum Quraisy menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengejek, menghina, menyiksa para pengikutnya, memboikot secara ekonomi dan sosial, menyebar fitnah, menawarkan kompromi, hingga merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Oke, betul ya. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan duduk atau duduk masing-masing. Tapi masih ingat kan sama nama-nama kelompoknya? Masih. Jadi untuk mengecek pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas bermain sambil belajar. Yeay. Yeay. Ada hadiahnya, Bu. Ada, aman. Oke, di sini Ibu sudah membuatkan teka-teki silang untuk kita berdua sambil belajar. Coba duduknya kelompok biar nanti bisa diskusi atau tegak aja di sini. Coba tegak. Berdiri. Coba berdiri ya. Kelompok 1, kelompok 2. Satu. Amin. Dua. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Berdiri sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo anak-anak cepat. Cepat ayo. Berdirinya lurus ke belakang ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian soal dan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi. Nanti kita sistemnya siapa yang cepat dan siapa yang menjawab paling banyak akan menang dan akan mendapatkan hadiah. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti perwakilan setiap kelompoknya melakukan kompipa. Jadi yang menang akan jawab terlebih dahulu satu-satu ya. Silakan Ibu kasih waktu diskusi 10 menit. Saya lalu. Coba. Satu, dua. Oh iya, diskusi. Tetap tertib ya. Jangan terlalu maju anak-anak, nanti yang lain nggak kelihatan. Berlin. Sur itu tesur ya tulisannya. Ya. Namanya kurang gede. 17. Panjang. Ini nggak kelihatan ya? Tidak. Tujuh, 6, 2, 9, 8, 5. Sudah ketemu? Silakan kelompok
Kelompok 2 ya. Kelompok 1 ya. Cukup ya, Bu? Najwa itu nggak tahu. Cepat ya. Mau kamu makan dulu sama aja. yang tinggi. Apa? Oh, tidak boleh ditanya ya ini ya. Tiga. Salah, Bu. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke. Orang lain lagi yang ayo. 1, 2, 3. Jangan berisik anak-anak, nanti kesurupan. Kelompok 2 silakan. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ulang lagi, Bu. Oke, selanjutnya ya cepat perwakilan kelompoknya. Bagi ketiga. Batu gunting kaki Bang. Cepat. Saya ingat batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Batu. Aku kita cek ini. Aku sih cek ini saja. Ya sudah saya ini Bang. Ya 1, 2, 3. Nah, boy. Betul ya, kelompok 2. Yo. Perwakilannya kelompok sebelah. Langsung kontur ya. Nah, kami. Iya. Coba lagi kelompoknya ya, kalian. Kelompok sebelah. Mana? Ini 9. Coba ya. Yang ngomong itu. Kamu jangan merotos. Benar ya, kelompok 2. Silakan perwakilannya lagi. Perwakilan ayo, Mia. Awalnya Oke, benar ya kelompok 2. Ayo lagi masih ada 2 soal. Cepat perwakilan. Kelompok 2. Cari nomor. Aku dengan Mia nih. Ayo.
Tidak dikasih tahu ya. Woi, itu dikasih tahu. Oke guys, satu soal terakhir ini